Dia adalah raja bertangan besi yang menyatukan seluruh benua. Kejam dan tanpa ampun, dia adalah anggota terakhir yang selamat dari suku Wyvern. Membawa beban masa lalu yang berdarah yang seharusnya menjadi dendam kesumat antara dua kekuatan besar. Namun, dia hanyalah iblis kecil. Bekerja di istana Raja Iblis, menjalani kehidupan yang membosankan seperti hamster, sampai karena sebuah ketidaksengajaan, dia masuk ke dalam adegan yang salah. Sejak saat itu, setiap jawaban yang dia berikan bisa berarti hidup atau mati. Setiap kesempatan untuk bertahan hidup harus dibayar mahal. Dia pikir dia telah lolos dari situasi mematikan itu hanya untuk berjalan lurus ke dalam perangkapnya. Ini adalah wilayah kelam benua slot, istana Raja Iblis. Di dapur, para pelayan sibuk berlalu lalang. Di bawah pengawasan ketat Kepala Koki menyiapkan makanan mewah. Pada saat itu, Kepala Koki memanggil Rebecca kemari sebentar. Rebecca segera menjawab, "Baik." Kepala Koki memberinya sebuah amplop dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, kamu naik jabatan." Terkejut, Rebecca bertanya, "Begitu tiba-tiba, apakah ini berarti gajiku juga naik?" Kepala Koki dengan tenang menjawab, "Semuanya ada di dalam surat promosi. Kamu bisa memeriksanya sendiri." Saat Rebecca membaca surat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Setelah 3 tahun bekerja di Istana Iblis, apakah kerja kerasku akhirnya diakui? Ibu ayah putri kalian akhirnya berhasil. Sementara itu, Kepala Koki merasa sangat bingung. Tunggu, apakah ada yang apakah ada yang tertukar? Bagaimana bisa mereka mempromosikan seorang asisten dapur menjadi pelayan pribadi Raja Iblis? Mendengar ini, Rebecca membeku di tempat. Dia berpikir dengan panik. Pelayan pribadi Raja Iblis. Semua orang pernah mendengar rumor tentang Raja Iblis Aburlan. Dia naik takhta wilayah kelam pada usia 10 tahun. Dan hanya dalam 10 tahun dia menyatukan wilayah kelam yang terpecah belah. Dia bahkan memusnahkan seluruh keluarga kerajaan Wyvern dari kerajaan saingan. Dia dengan cepat menjadi penguasa terkuat yang tak terbantahkan di benua slot. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia secara pribadi mengeksekusi seluruh keluarga dari pihak ibu dan saudara perempuannya. Rebecca tiba-tiba teringat sebuah insiden. Raja Iblis pernah memerintahkan keponakannya untuk diinterogasi, dan mereka menyiapkan sebuah panci besar berisi minyak mendidih. Saat itu Rebecca sedang berada di samping menambahkan kayu bakar ke dalam panci. Tiba-tiba Raja Iblis muncul, dan karena panik dia dengan cepat membungkuk padanya. Tapi karena terburu-buru dia lupa tentang korek api yang menyala di tangannya hampir membakar tangan Raja Iblis. Ketakutan Rebecca langsung menjatuhkan korek apinya. Tapi pelayan Raja Iblis memarahinya dengan keras. "Beraninya kau melukai yang mulia. Apa kau cari mati?" Dia buru-buru berlutut memohon ampunan Raja Iblis. Raja Iblis dengan dingin menjawab, "Oh, apa kau mau lihat bagaimana rasanya dilemparkan ke dalam kuali minyak?" Rebecca gemetar ketakutan. Tubuhnya bergetar tak terkendali menatap tiran berlumuran darah itu. Dia berpikir dalam hati, jangankan bekerja di bawahnya, bisa tetap hidup saja sudah terasa seperti keajaiban. Dia jelas tidak ingin berada di dekatnya, jadi dia mati-matian memohon pada Kepala Koki. "Koki, aku hanyalah roda penggerak kecil di dapur. Hanya dengan bimbingan Anda aku bisa bersinar. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu." Kepala Koki tersenyum dan menasihati. "Kenapa kau tidak memeriksa gaji dan tunjangannya dulu, baru membuat keputusan?" Rebecca menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca isi surat itu dengan saksama. Saat dia membaca detailnya, dia tertegun dan berpikir, "Apa aku tidak salah lihat? Aku belum pernah melihat angka-angka menggemaskan seperti ini sebelumnya. Cuti berbayar bonus akhir tahun 3 kali lipat. Masalah perumahan dan kependudukan diselesaikan. Ini pada dasarnya adalah impian yang menjadi kenyataan bagi setiap pekerja. Itu artinya aku bisa mengirim uang ke rumah 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Ini adalah kesempatan emas.
Kalau aku tidak mengambilnya, apa yang akan kulakukan saat kesempatan ini hilang? Mantra utama seorang pekerja selama uangnya bagus. Apapun bisa ditoleransi. Di kamar para wanita di Istana Iblis, Rebecca sedang menggunakan cermin komunikasi sihir untuk berbicara dengan orang tuanya. Ayahnya berkata padanya, "Kalau kau tidak bisa beradaptasi, pulang saja. Ayah bisa menafkahimu." Rebecca meyakinkannya, "Ayah, jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan aku akan bisa mengirim lebih banyak uang lagi." Pada akhir tahun nanti, ibunya tiba-tiba meminta maaf berkata, "Sayang, ibu minta maaf. Ini semua karena kesehatan ibu memburuk dan bukan hanya menghabiskan tabungan kita. Tapi ibu juga membuatmu melepaskan impianmu untuk masuk sekolah kedokteran." Rebecca dengan cepat memotongnya, meyakinkannya, "Ibu jangan berkata hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Lihat, aku sudah menjadi pelayan pribadi Raja Iblis. Aku akan belajar banyak dan mengalami banyak hal. Keadaan keluarga kita semakin membaik dan kesehatan ibu juga akan membaik. Percayalah, bekerja untuk Yang Mulia, gajinya tinggi. Jika aku menabung selama beberapa tahun lagi, aku bisa pulang ke rumah. Lalu keluarga kita akan berkumpul lagi dan ibu juga akan sehat. Ayah ibu aku di sini. Aku akan berangkat kerja sekarang, sampai jumpa." Tak lama kemudian Rebecca tiba di kediaman Raja Iblis, Istana Bulan Merah. Dia menatap istana megah itu, berpikir dalam hati, "Mulai sekarang ini akan menjadi medan pertempuranku. Kau pasti bisa, Rebecca." Kepala pelayan istana memberinya sebuah sapu dan dengan dingin memerintahkan pergi bersihkan Aula Phoenix. Jantung Rebecca berdebar kencang, merasa ragu-ragu. Dia pernah mendengar bahwa Aula Phoenix adalah tempat terlarang. Kepala pelayan yang menyadari keraguannya mencibir, "Aku dengar dari kepala koki kalau kau pekerja keras. Kenapa kau menunda-nunda tugas pertamamu?" Orang-orang di sekitarnya bergumam setuju, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Rebecca tidak ingin langsung memberikan kesan buruk pada kepala pelayan, jadi dia dengan enggan menyetujui tugas itu. Melihat sosoknya yang menjauh kerumunan itu mulai bergosip, mereka bilang, Aula Phoenix adalah tempat bagi beberapa tahanan perang yang paling kejam dan berbahaya. Terutama yang dikurung di tingkat paling bawah yang identitasnya masih menjadi misteri. Siapapun yang berani masuk ke Aula Phoenix sebelumnya, entah mati atau cacat parah. Begitu Rebecca melangkah masuk ke dalam aula, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba gelombang energi gelap yang kuat menyerbu tubuhnya, diikuti oleh ratapan pilu yang mengerikan dari roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang menggema di udara. Lalu sama tiba-tibanya ratapan itu berhenti, dan keheningan setelahnya terasa menyesakan. Mungkinkah ada sesuatu di tingkat paling bawah yang sangat ditakuti semua orang? Rebecca berjuang sekuat tenaga, tidak mau mati di sini tanpa penjelasan apapun. Dia harus melarikan diri lebih jauh ke bawah, tapi makhluk mengerikan macam apa yang ada di bawah sana. Saat itu juga dia merasakan sesuatu. Di belakangnya perlahan mendekat, dan rasa takut langsung menyelimutinya. Dalam kepanikan sebuah tangan tiba-tiba terulur dari kegelapan dan mendorongnya dengan keras ke tingkat paling bawah, berjuang menahan rasa sakit. Rebecca perlahan membuka matanya, dan hal pertama yang dia lihat adalah seorang pria berambut putih bertelinga runcing dan bersayap besar di punggungnya. Tangan dan kakinya terikat erat oleh rantai besi tebal, dan dia memancarkan aura misterius yang berbahaya. Rebecca bergidik ngeri, seekor wyvern. Tapi bukankah suku wyvern sudah dimusnahkan oleh Raja Iblis? Saat itu roh jahat itu menyeringai, habislah dia. Naga itu sudah dikurung sampai menjadi gila. Masuk ke sana lebih buruk daripada mati di tangan kami. Dia tahu dia akan dimangsa. Tidak menyisakan apapun selain tulang belulang. Mendengar perkataan roh jahat itu, Rebecca merasa sangat panik. Apa dia benar-benar akan memakanku? Kehadirannya yang luar biasa membuatnya sulit bernapas. Dia terbaring diam, berbeda dari roh-roh jahat di luar. Mungkin dia adalah satu-satunya kesempatan Rebecca untuk selamat.
Saat dia berjuang untuk bangkit dengan tubuhnya yang terluka, dia dihadapkan pada pemandangan yang membuatnya membeku ketakutan. Di kakinya ada tumpukan tengkorak. Sebelum dia bisa menenangkan diri dari kengerian itu, ekor tebal sang wyvern melesat seperti sambaran petir hitam, melilit Rebecca dengan erat. Lilitan ekor itu semakin kencang dan kencang, mencekik lehernya. Di saat itu dia akhirnya mengerti bahwa perkataan para roh jahat itu benar. Orang-orang yang masuk sebelum dia telah mati ganti di tangannya. Dia hanyalah seekor semut yang siap diremukkan kapan saja. Rebecca tiba-tiba merasa sesak di dadanya. Saat rasa takut akan kematian menghantamnya seperti gelombang pasang, dia meronta-ronta dengan putus asa, memohon agar sang wyvern melepaskannya sambil meyakinkan bahwa dia tidak bermaksud menerobos masuk. Sambil menangis, dia memohon, "Ibuku masih sakit, kalau aku mati, dia juga tidak akan bisa bertahan hidup." Tapi yang dia terima sebagai balasan hanyalah sikap dingin dan keheningan yang acuh tak acuh. Rebecca dengan hati-hati mengangkat matanya dan terkejut saat melihat sang wyvern terluka, dengan darah yang masih menetes dari lukanya. Untuk alasan yang tidak dia pahami, rasa khawatir tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Sang wyvern menatap matanya lekat-lekat. Rebecca merasakan keputusasaan yang mendalam. Bagaimana bisa aku mengatakan hal-hal ini sekarang? Dan justru pada wyvern ini. Kemudian bibir sang wyvern sedikit terangkat, menunjukkan senyuman tipis yang meresahkan. Dia mencibir, "Kau hanyalah sampah yang dibuang, yang dilempar ke tempat ini." Rebecca buru-buru menjelaskan, suaranya serak karena takut dan sesak napas. "Aku pelayan pribadi Raja Iblis. Hari ini adalah hari pertamaku bekerja. Aku bahkan belum bertemu Yang Mulia saat aku dijebak untuk datang ke sini oleh para pelayan lain. Aku tidak bermaksud mengganggumu." Mendengar ini, bibir sang wyvern melengkung membentuk senyuman licik. Senyuman yang nyaris geli, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang menghibur. Dia kemudian melepaskan ekornya dari leher Rebecca. Dia terkesiap mencari udara, dan rasa lega yang dirasakannya masih tersisa di dadanya. Lalu, suara berat sang wyvern kembali bergemuruh. "Makhluk kecil, aku bisa menyelamatkanmu." Rebecca seketika merasakan beban terangkat dari pundaknya, seolah-olah dia telah lolos dari jurang keputusasaan. Sebelum dia bisa merasa sepenuhnya lega, suara sang wyvern terdengar lagi, kali ini lebih perlahan. "Aku tidak akan menyelamatkanmu secara cuma-cuma. Apa kau bersedia?" Dalam hatinya, Rebecca tahu bahwa dia seperti karang tersembunyi di bawah laut berbahaya. Namun saat ini, dialah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Bahkan jika di depan adalah jurang tak berujung, tidak ada jalan untuk mundur. Dia tidak punya pilihan selain berpegang pada secercah harapan ini. Dia mengangguk dengan mantap, dan kemudian sang wyvern tiba-tiba mencondongkan tubuh mencium bibirnya dengan lembut. Rasa darah memenuhi ruang di antara bibir mereka. Sebuah insting kuat memberitahu Rebecca bahwa mulai sekarang takdir mereka akan saling terkait erat. Sementara itu, Percino memanggil dengan dingin, "Gary, Rebecca, Katie, kalian bertiga akan membantu Yang Mulia mandi hari ini." Ketika Percino menyadari Rebecca tidak menanggapi dia, mengerutkan kening dan bertanya, "Di mana dia? Apa dia belum datang?" Ruangan itu menjadi hening saat semua pelayan menundukkan kepala. Sang kepala pelayan dengan kepanikan yang meningkat di dadanya segera menuding Rebecca. "Dia memanfaatkan kelengahan kami dan menyelinap ke Aula Phoenix." Begitu dia selesai bicara, Rebecca tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Maaf, aku terlambat." Semua orang tertegun, tidak percaya bahwa Rebecca telah keluar dari Aula Phoenix tanpa terluka sedikit pun. Karena takut Rebecca akan melaporkannya kepada Yang Mulia, kepala pelayan itu dengan cepat menarik ujung pakaian Rebecca, menghentikannya. "Kau tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak, Kara?" Rebecca tersenyum tipis, melirik dari balik bahunya, matanya memancarkan kilatan pembangkangan yang nyaris tak kentara. "Aku akan mengurusnya."
Tak lama kemudian Rebecca dan dua pelayan lainnya digiring ke dalam kamar Raja Iblis. Rebecca merasa nasibnya benar-benar sial. Dia baru saja lolos dari sarang naga dan kini dia berjalan lurus ke sarang macan. Itu sangat melelahkan. Tak lama, Percino memberi isyarat agar semua orang berhenti. Dia mendekati Raja Iblis sendirian melaporkan dengan hormat. Yang mulia ketiga pelayan telah tiba. Aura yang kuat dan menakutkan menghantam mereka seperti dinding. Hati Rebecca menjadi dingin dan dia secara naluriah menundukkan kepalanya terlalu takut untuk melihat ke atas. Salah satu dari kalian bertiga adalah pengkhianat. Suara Raja Iblis terdengar dingin dan menusuk. Jantung Rebecca berdebar kencang karena panik saat mendengar kata-kata itu. Denyut nadinya meningkat drastis. Raja Iblis dengan pedang di tangan mengambil langkah perlahan dan hati-hati ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagu. Rebecca bertanya dengan dingin, "Jadi, kau pelayan baru itu, Rebecca?" Rebecca gemetar ketakutan, pikirannya berkecamuk. Apakah dia sudah mengetahui kesepakatan yang kubuat dengan Wyvern? Wyvern telah memberitahu Rebecca bahwa dia membutuhkan sehelai rambut Raja Iblis dan mengancam jika dia tidak membawanya dalam waktu 2 hari, dia akan mati. Rebecca menjawab dengan susah payah, "Ya, Yang Mulia." Dia belum sepenuhnya pulih dari kepanikannya ketika dia tiba-tiba mendengar suara tajam pedang yang membelah udara. Ketakutan dia perlahan menoleh hanya untuk mendapati pedang Raja Iblis sudah berada sangat dekat dengannya. Darah hangat muncrat keluar, menodai tanah yang dingin. Aroma darah dengan cepat memenuhi udara. Kaki Rebecca lemas dan dia jatuh terduduk di lantai. Percino menjelaskan bahwa Gary diam-diam telah memberikan informasi tentang Yang Mulia kepada pangeran kedua dari klan Serigala Abu-Abu dan dihukum dengan hukuman belah untuk menjadi contoh bagi yang lain. Menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan, Rebecca benar-benar lumpuh karena ketakutan. Namun Raja Iblis sedikit menyeringai ekspresi main-main di wajahnya. Tidak menunjukkan belas kasihan tanpa memberi Rebecca kesempatan untuk bernapas. Dia dengan dingin memerintahkan siapkan pemandian di dalam. Rebecca mengerang putus asa, tapi dia tidak berani menolak memaksa dirinya untuk menjawab, "Ya, Yang Mulia." Hari ini, sepertinya sehelai rambut bisa merenggut nyawanya, lagi pula Raja Iblis di hadapannya. 100 kali lebih kejam dari yang pernah dia bayangkan. Dalam sekejap mata Raja Iblis menanggalkan pakaiannya, dan dengan santai berendam di pemandian. Secercah harapan muncul di mata Rebecca. Mungkin akan ada sehelai rambutnya di pakaiannya. Dia mencari di mana-mana di dalam dan di luar berkali-kali, tapi tidak menemukan apa-apa. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Dia memaksa dirinya menekan rasa takut di dalam hatinya dan berjalan mendekat berpura-pura tenang sambil membantu Raja Iblis mengeringkan rambutnya. Dia berpikir dalam hati, "Setiap kali aku mengeringkan rambutku paling banyak rontok. Mungkin Raja Iblis juga sama." Namun tepat ketika dia pikir dia hampir berhasil, dia menyadari tidak ada sehelai rambut pun di handuk itu. Rambut Raja Iblis benar-benar seperti milik dewa. Rebecca panik. Dia hanya punya waktu 2 hari seperti yang dikatakan Wyvern. Waktu hampir habis dan tiba-tiba sebuah ide nekat muncul di benaknya. Jambak saja rambut Raja Iblis. Tapi jika aku menjambak rambutnya dan dia menyadarinya, aku mungkin akan bernasib sama seperti pelayan itu. Aku harus mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya agar rasa sakit kecil karena menarik sehelai rambut mungkin tidak akan menarik perhatiannya. Pada saat itu suara dingin Raja Iblis terdengar lagi. "Aku dengar kau dan dia berasal dari kampung halaman yang sama dan kalian teman dekat." Bahkan sebelum kata-katanya selesai, seorang pelayan lain, Kathy, dicekik dengan kasar. "Jadi kau juga bersalah karena menyembunyikan informasi." Kathy memohon, "Yang Mulia, saya benar-benar tidak tahu apa-apa." Rebecca menyaksikan dengan ngeri, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Rebecca tahu betul bahwa Raja Iblis adalah orang gila yang kejam, yang karena kejahatan saudara perempuannya
telah melemparkan seluruh keluarganya ke dalam minyak mendidih, bahkan tidak mengampuni keponakannya yang di bawah umur. Dia seperti ular mamba hitam yang paranoid, siap membunuh siapapun yang dia curigai tanpa ragu-ragu. Saat Rebecca menyaksikannya, gelombang emosi yang rumit melonjak dalam dirinya. Di satu sisi, dia melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk mencuri sehelai rambutnya. Tetapi di sisi lain, dia tidak tega melihat seseorang mati tanpa melakukan apa-apa. Di saat hidup atau mati ini, hati Rebecca bagai badai tidak bisa tenang. Dia menarik napas dalam-dalam dan langsung berlutut dengan keras. Suaranya bergetar saat dia memohon, "Tolong Yang Mulia, ampuni dia. Jika Anda mencurigainya, Anda bisa mengusirnya dari istana Astagfirullahaladzim. Tapi tolong jangan bunuh dia. Di mata Anda, mungkin nyawanya tidak berarti seperti semut, tetapi bagi orang-orang yang menunggunya di rumah, dia adalah seluruh harapan dan arti hidup mereka." Raja Iblis menatap Rebecca dengan tatapan tajam. "Jadi kau kaki tangannya?" Rebecca membeku lalu dengan gugup menjawab, "Saya baru saja dipindahkan dari dapur hari ini dan saya dengar perintahnya datang langsung dari Yang Mulia. Bagaimana mungkin saya menjadi kaki tangannya? Saya berbicara untuknya karena saya tidak tahan melihat orang yang tidak bersalah mati. Itu karena dia sama seperti saya hanyalah orang biasa yang mencoba mencari nafkah di bawah perintah Anda. Berharap bisa menabung cukup untuk pulang dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Yang Mulia Anda yang berada di atas sana pasti juga punya orang yang menunggu kepulangan Anda. Bukan, tolong jangan biarkan sebuah keluarga jatuh dalam keputusasaan hanya karena kecurigaan. Ampuni nyawanya." Dengan itu, Rebecca dengan hormat menundukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang. Para penjaga dan pelayan di sekitar mereka dengan cemas memperhatikan sang Raja Iblis, takut akan apa yang mungkin dia lakukan. Sesaat kemudian wajah Raja Iblis menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Dengan gerakan cepat dia mengayunkan tangannya dan pelayan itu terlempar sejauh 3 meter. "Pergi!" Suara dingin Raja Iblis menggema di seluruh aula. Pelayan itu bergegas melarikan diri, merangkak dan tersandung, sementara Rebecca dengan cepat berlutut, berterima kasih kepada Raja Iblis atas belas kasihannya. Rebecca kemudian melangkah maju, berniat untuk menyampirkan jubah mandi ke Raja Iblis, tetapi takdir punya lelucon kejam untuknya. Kakinya terpeleset dan sebatang sabun yang tidak mencolok membuatnya terjatuh. Dia kehilangan kendali dan meluncur langsung ke arah Raja Iblis. Dalam sekejap Raja Iblis berputar dan menghindar sementara Rebecca terjun dengan kepala lebih dulu ke dalam bak mandi yang mengepul mencipratkan air kemana-mana dan menelan beberapa teguk air mandi Raja Iblis. Raja Iblis berbicara dengan dingin, "Biarkan dia mengingat pelajaran ini." Para penjaga mengangguk mengerti dan segera menjawab, "Baik Yang Mulia." Rebecca nyaris lolos dari murka Raja Iblis dan diam-diam menyeringai saat dia melihat beberapa helai rambut yang telah dia curi, tetapi kegembiraannya tidak berlangsung lebih dari 2 detik. Penjaga itu berdiri di depannya dan menyatakan, "Rebecca, dengarkan ini. Karena kau berani menentang Yang Mulia, kau akan dikurung selama 3 hari sebagai peringatan." Ketika dia mendengar hukuman 3 hari, itu dia merasa seolah-olah disambar petir. Di dalam ruang kurungan Rebecca menatap keluar jendela dengan cemas. Berpikir dalam hati, apa yang harus kulakukan? Waktunya hanya tersisa 1 jam. Sebelum pertemuanku dengan Wyvern dan aku masih belum menemukan cara untuk kabur. Jendela itu adalah satu-satunya jalan keluarnya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Sepertinya satu-satunya jalan keluar adalah dengan berubah kembali ke wujud asliku. Dengan begitu, dia segera berubah wujud kembali menjadi hamster kecil yang lucu. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, merangkak melewati jendela, dan akhirnya berhasil kabur dari ruangan gelap yang kecil itu. Aku berhasil keluar. Dia tidak bisa menahan tawa bahagianya. Namun, tepat saat dia sedang merayakannya, sebuah cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba menyambar. Kekuatan dahsyat itu menghantamnya hingga terpental dan dia terhempas ke tanah dengan keras. Seketika para penjaga seperti sedang memegang anak ayam menangkapnya.
dan mengangkatnya. Rebecca gemetar ketakutan. Tiba-tiba dia mendapat ide. Dia segera mengedipkan mata besarnya yang polos dan mencoba memohon pada mereka, tetapi para penjaga tidak bergeming. Dan begitu saja Rebecca dilemparkan kembali ke dalam ruangan gelap itu. Ada sebuah penghalang yang memblokirnya. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Saat itu juga Rebecca tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Tubuhnya terasa seolah-olah ribuan jarum baja menusuknya sekaligus dan seakan-akan dia dicabik-cabik di dalam neraka yang berkobar. Apakah ini yang dimaksud Wyvern dengan tidak ada jalan untuk lari dari kematian? Dalam waktu kurang dari 1 detik, tubuhnya mulai hancur, berubah menjadi butiran cahaya hingga dia benar-benar menjadi abu, hanya menyisakan keheningan kosong di ruangan gelap itu. Pada saat itu, jauh di dalam penjara bawah tanah, antisipasi sang Wyvern berubah menjadi menjadi kekecewaan. Seperti yang kuduga, satu lagi kegagalan yang tidak berguna. Namun kemudian entah dari mana Rebecca tiba-tiba muncul di hadapannya. Pupil mata Wyvern langsung menyusut karena terkejut menatapnya dengan tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa gadis itu akan muncul dalam keadaan hidup tepat di depannya. Suara Rebecca bergetar karena rasa sakit. "Tolong aku, kumohon selamatkan aku." Dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh. Pria di hadapannya memancarkan aura misterius dan mematikan. Aura ini membuat darahnya langsung mendidih. Dan hasrat yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak dari lubuk hatinya mengambil alih seluruh tubuhnya dalam sekejap. Dia tanpa sadar meraih lengan Wyvern dan kemudian nyaris dengan panik dia membuka mulutnya dan menggigit kulit pria itu. Dengan rakus meminum darahnya saat darah itu mengalir ke tenggorokannya. Kesadarannya perlahan mulai kembali. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya perlahan-lahan mereda, bagaikan air pasang yang surut. Saat dia sadar sepenuhnya, dia menyadari wajah dingin Wyvern yang kejam itu hanya berjarak beberapa inci, dan tangannya masih mencengkeram erat. Lengannya yang berlumuran darah. "Sudah cukup atau kau mau lagi?" Suara Wyvern itu rendah dan dingin. Rebecca tersentak seolah tersengat listrik. Dengan cepat melepaskan lengannya dan bergumam, "Ah, aku minta maaf." Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan sesuatu yang begitu berani dan nekat. Wyvern itu menundukkan pandangannya, menatap bekas gigitan yang jelas dan buas di lengannya. Sebuah seringai perlahan tersungging di bibirnya. "Kau begitu kecil, tapi kekuatanmu mengejutkan." Rasa takut memenuhi hati Rebecca. Dalam hati, berdoa agar Wyvern itu mengampuni nyawanya. Lalu, suara dingin Wyvern itu terdengar lagi. "Saat kau di ambang kematian, aku menempatkan pil naga di dalam tubuhmu. Meskipun itu untuk sementara, menopang hidupmu, pil naga itu membutuhkan darah naga untuk menutrisinya. Jika tidak, dalam 2 hari pil naga itu akan membakar dagingmu atau kembali ke wujud aslinya." Mata Wyvern itu berkedip bingung. Dia tidak mengerti mengapa pil naga itu tidak merenggut nyawa gadis itu dan malah membawanya ke sini. Tetapi gadis ini benar-benar telah membangkitkan minatnya yang semakin besar, dan dia sangat ingin melihat bagaimana nasibnya di masa depan. Mendengar kata-kata Wyvern, Rebecca tiba-tiba mengerti bahwa mulai sekarang dia harus bergantung pada darahnya untuk mempertahankan hidupnya. Wyvern itu berjanji padanya bahwa selama dia patuh melakukan perintahnya, dia akan dengan senang hati memberinya darah naga. Namun Rebecca ragu-ragu. Mengkhianati Raja Iblis juga merupakan tiket satu arah menuju kematian. Terlebih lagi dengan kemampuannya, dia mungkin tidak akan bertahan selama 2 hari sebelum terbunuh. Memikirkan hal ini, Rebecca merasakan ketidakadilan yang mendalam, bertanya-tanya mengapa takdir melemparkannya ke dalam kekacauan ini. Tapi Wyvern itu belum selesai. Dia memberikan tawaran menggiurkan lainnya. "Lakukan satu hal lagi untukku, dan aku akan memastikan pil naga itu tetap tidak aktif secara permanen di tubuhmu." Rebecca melirik ke belakang dengan waspada dan bertanya, "Apa? Benarkah?" Wyvern itu menyeringai,
Pil nagaku memiliki kekuatan yang tidak diketahui siapapun. Sekarang kau memiliki rambut. Aberlin, aku bisa menggunakannya sebagai medium. Dan kau akan bisa masuk ke dalam mimpi Aberlin. Jantung Rebecca berdebar kencang. Apa masuk ke dalam mimpi yang mulia? Benar, aku ingin kau menemukan sisiku yang hilang di dalam mimpinya. Rebecca melihat luka sang wyvern dan menyadari disitulah letak sisiknya yang hilang dulu. Merasakan sedikit simpati, tapi sedetik. Kemudian logikanya kembali. Berpikir pasti karena wyvern itu telah melakukan banyak kejahatan, sehingga Raja Iblis mengambil sisiknya. Dia tidak pantas dikasihani. Tapi ini seharusnya menjadi pertarungan antara dua sosok yang kuat. Kenapa harus melibatkan dirinya yang hanya seorang pion? Semakin dia memikirkannya, semakin terasa tidak adil. Tanpa berpikir panjang, Rebecca berteriak, "Aku tidak mau pergi, aku tidak mau mati." Mendengar ini, sang wyvern menjawab dengan dingin, "Jika begitu, maka aku terpaksa akan mengambil kembali pil nagaku. Begitu pil naga itu keluar dari tubuhmu, kau akan langsung mati." Sang wyvern menatap Rebecca dari atas ke bawah, secercah geli melintas di matanya. "Di tumpukan mayatku, aku tidak kekurangan kepalamu, apalagi tengkorakmu cukup berisi, dan punya nilai hias." Karena putus asa untuk menyelamatkan hidupnya, Rebecca meraih satu-satunya harapan yang diberikan sang wyvern bersumpah, "Aku akan menyelesaikan tugas ini." Sang wyvern mengangguk puas dan menjelaskan, begitu mimpinya berakhir, pil naga akan menghapus ingatan Raja Iblis tentang mimpi itu. Kau akan aman di dunia nyata. Rebecca penuh dengan pertanyaan dan baru saja akan bertanya bagaimana caranya, tapi sang wyvern berbicara lebih dulu. "Jangan khawatir, pil itu mengandung sebagian kekuatanku. Pil itu akan masuk ke dalam mimpi bersamamu. Kau hanya perlu mengikuti petunjuknya." Rebecca berpikir dalam hati, dikendalikan oleh pil milik musuh. Raja Iblis di dalam mimpinya. Bukankah ini sama saja memaksaku menunggangi punggung harimau? Sambil mengasah pisau sang wyvern, melirik lengannya yang berlumuran darah. Dia terkekeh pelan dan mendekat ke telinga. Rebecca berbisik, "Lain kali kau harus menukar darahku dengan tempat persembunyian sisiku yang hilang." Begitu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Sebuah lingkaran sihir raksasa muncul, entah dari mana, memancarkan aura misterius dan berbahaya. Sebelum Rebecca sempat mempersiapkan diri secara mental, sang wyvern mendorongnya langsung ke tengah lingkaran itu. Dalam sekejap dunia di sekelilingnya berputar. Dan saat dia sadar kembali, dia mendapati dirinya berada di ruang gelap tak berujung. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya bagai tetesan air hujan, seperti meteor mematikan datang menyerbunya. Rebecca menatap dengan ngeri, dengan putus asa menghindar ke kiri dan ke kanan, mencoba melarikan diri dari serangan mengerikan ini. Tapi sekeras apapun dia mencoba, rasanya seperti dia terjebak dalam sangkar tak kasat mata, tidak bisa melarikan diri. Tepat saat dia hampir menyerah, pil naga itu muncul dan menjelaskan bahwa ini adalah batas mental Raja Iblis. Kesadaran pertahanannya berwujud hujan pedang untuk mencegah gangguan dari luar. Tapi jangan khawatir, ini hanyalah ciptaan pikiran. Ada rasa sakit, tapi tidak ada luka sungguhan. Meskipun rasa sakitnya saja sudah bisa merenggut nyawamu, dia khawatir jika Raja Iblis tidak bermimpi. Apakah semua penderitaannya akan sia-sia? Pil naga itu menjawab dengan tenang. Itu mungkin saja terjadi, tapi di dalam ruang mental, kau bisa menciptakan benda dengan imajinasimu. Cobalah bayangkan sebuah payung yang bisa menahan hujan pedang. Mata Rebecca berbinar, dan dia segera memejamkan matanya, membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia menginginkan payung besi kecil yang tebal. Tapi saat dia membuka matanya dengan penuh harap, hasilnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Dasar kayu tak berguna pil naga itu mengumpat dengan frustrasi. Tiba-tiba seluruh ruang mental bergetar hebat. Ekspresi pil naga itu berubah drastis. Sambil berkata, "Raja Iblis sedang bermimpi. Aku tidak bisa muncul dalam mimpinya. Aku harus pergi dulu untuk saat ini." Detik berikutnya,
Rebecca merasakan kekuatan yang luar biasa menariknya ke ruang lain. Saat dia berhasil menyeimbangkan diri, dia mendapati dirinya mengenakan pakaian perawat berdiri di sebuah kamar yang megah. Cahaya bulan masuk melalui jendela menciptakan siluet samar di lantai. Jantung Rebecca berdebar kencang dan dia berpikir dalam hati, apakah ini Raja Iblis di dalam mimpi? Semuanya dibentuk oleh kesadarannya, bahkan penampilanmu. Suara pil naga bergema di benaknya. Mendengar hal ini, jantung Rebecca serasa mau copot. Larut malam, sebuah kamar istana. Seorang pria dan wanita berduaan dan seragam perawat. Wajahnya memerah, dan dia tidak berpikir bahwa Raja Iblis ternyata cukup genit juga. Apakah ini mimpi berwarna? Pikiran bahwa dia mungkin akan menghadapi pelecehan di tempat kerja untuk pertama kalinya membuat Rebecca panik dan dia segera mulai berlari. Tapi baru saja dia mengambil langkah pertamanya, pintu terbanting menutup dengan keras. Rebecca menarik napas dalam-dalam berulang kali, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah mimpi. Ini semua palsu. Dia dengan hati-hati bergerak menuju tempat tidur Raja Iblis. Ketika dia tiba-tiba mendengar suara kecil yang lembut dan imut bertanya, "Kakak, hari ini kita suntik di mana?" Rebecca langsung tertegun. Baru saja tadi itu Raja Iblis. Bagaimana semuanya bisa berubah begitu tiba-tiba? Sebuah pikiran berani melintas di benaknya, tapi dia memutuskan untuk memastikan situasinya terlebih dahulu. Dia memaksakan senyum tenang dan bertanya, "Adik kecil, siapa namamu?" Anak laki-laki kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan polos lalu menjawab, "Kakak perawat, ada apa? Aku putra mahkota Berlin." Rebecca langsung luluh oleh kelucuannya dalam hati. Ia berseru, dia imut sekali. Raja Iblis naik takhta pada usia 10 tahun dan dia menyebut dirinya putra mahkota. Jadi ini pasti sebelum dia menjadi Raja Iblis. Sempurna jauh lebih mudah bergaul dengan seorang anak daripada Raja Iblis yang sekarang. Rebecca teringat apa yang dikatakan pil naga itu. Begitu mimpi ini berakhir, Raja Iblis tidak akan mengingat apapun. Dia berpikir, bagus, itu artinya aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Hal pertama yang harus dilakukan adalah sesi menggodanya habis-habisan. Dia menerkam Raja Iblis kecil yang menggemaskan itu, mengacak-acak rambutnya, dan memeluknya seperti penggemar gila. Lalu, dia dengan main-main mengancam, "Kakak akan menyuntikmu tepat di pantat." Yang mengejutkannya, Raja Iblis kecil itu dengan patuh berbalik dan menjulurkan pantat kecilnya. Rebecca langsung tertegun. Tunggu, bukankah anak-anak seharusnya mengamuk saat akan disuntik? Kenapa ini benar-benar di luar skenario? Raja Iblis kecil itu menggigit bibirnya, diam-diam menahan rasa perih. Dan ketika sudah selesai, dia bahkan tersenyum dan berkata, "Terima kasih kakak perawat." Melihat ekspresinya yang menggemaskan dan menyedihkan, Rebecca tiba-tiba merasakan sedikit rasa bersalah. Mungkin dia seharusnya tidak mempermainkan anak kecil seperti ini. Dia dengan lembut mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata dari mata Raja Iblis kecil itu. Suntikan tidak akan terlalu sakit kalau setelahnya ada permen. Mau permen dari kakak? Saat mendengar kata permen, matanya langsung berbinar. Kakak memang yang terbaik deh. Rebecca mencoba mengingat apa yang dikatakan pil naga itu dan berusaha memunculkan permen dari udara kosong. Setelah mencoba 49 cara berbeda, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Dia melihat ekspresi penuh harap dari Raja Iblis kecil itu dan tidak tega mengecewakannya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengambil tangan kecil pria itu. Dia berkata, "Tidak ada permen sungguhan sekarang, tapi ayo kita berpura-pura dengan ini untuk sementara." Sambil berbicara, dia mulai menggambar permen dengan hati-hati di telapak tangannya menggunakan jarinya. Raja Iblis kecil itu memperhatikan ekspresi fokusnya. Jantungnya berdebar kencang dan di antara satu kedipan mata, anak kecil itu menghilang digantikan oleh Raja Iblis dewasa yang tinggi. Rebecca menyelesaikan gambarnya dan tersenyum, "Lain kali, aku akan membawakanmu permen sungguhan janji."
Tapi begitu dia mendongak dan melihat Raja Iblis, jangkung berwajah dingin berdiri di depannya. Dia benar-benar membeku. Dia secara naluriah melompat mundur beberapa meter tergagap. Kenapa Yang Mulia? Pikirannya kacau balau. Apa-apaan yang sedang terjadi ini? Apa ini semacam pertunjukan transformasi langsung? Sementara itu, Raja Iblis menatap telapak tangannya dengan saksama tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana bisa sebuah gambar permen kecil menggerakkan sesuatu yang begitu asing di hatinya? Lalu, tanpa diduga, ekspresi muramnya mencair menjadi senyuman yang bersinar. Kau sudah berjanji, kan lain kali bawakan permen sungguhan. Rebecca berdiri terpana. Dia tidak pernah membayangkan Raja Iblis yang terkenal kejam itu bisa tersenyum begitu lembut. Dia memandangi fisiknya yang baru kekar dengan bangga, benar-benar gembira. Aku tidak percaya obatmu bekerja begitu cepat, kakak. Aku lebih kuat sekarang. Para menteri tua itu akan ketakutan. Padaku tidak ada lagi yang bisa memanggilku anak kecil. Otak Rebecca mulai bekerja. Tunggu apa obat itu? Semacam serum pendewasa tubuh. Tapi secara mental dia masih berumur 10 tahun. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya, Raja Iblis menerjangnya seperti anak anjing besar dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia menatapnya, suaranya lembut dan tulus. Kakak, bolehkah aku tidur denganmu malam ini? Rebecca panik tiba-tiba menyadari bahwa seragam perawatnya entah bagaimana telah berubah menjadi gaun tidur kecil yang terbuka. Tepat saat dia hendak menolak, suara mendesak dari pil naga terdengar di benaknya. Katakannya, ini bisa menjadi kesempatan terbaikmu untuk mencari tahu di mana sisik terbalik itu disembunyikan. Tidak punya pilihan lain, Rebecca memaksa dirinya untuk mengangguk. Raja Iblis itu meringkuk padanya seperti anak anjing raksasa yang patuh, dan tak lama kemudian tertidur. Di dalam ruangan yang sunyi, hanya suara 2 jantung yang berdetak yang terdengar. Pikiran Rebecca menjadi kosong sama sekali, menatap wajahnya yang damai polos dan sedang tertidur. Sebuah emosi yang tak terlukiskan mulai bergejolak di dalam dirinya, lalu dia berbisik. Kakak, besok adalah penobatanku. Aku takut aku tidak bisa tidur sama sekali. Rebecca secara naluriah mengulurkan tangan menepuk punggungnya dengan lembut. Jangan khawatir, aku akan menemanimu Yang Mulia. Tapi tiba-tiba dia membuka matanya dan menatapnya dengan tajam. Lihat aku, kakak, apa menurutmu? Aku terlihat cukup kuat untuk menakuti mereka besok. Sambil berbicara, dia mengerutkan kening dan mengatupkan bibirnya menjadi garis yang tajam dan serius. Berusaha sekuat tenaga untuk terlihat dingin dan berwibawa. Tapi dengan wajah imutnya itu, hasilnya lebih menggemaskan daripada mengintimidasi. Momen itu langsung membuat hati Rebecca meleleh. Kamu mungkin terlihat sudah dewasa sekarang, tapi tingkah lakumu masih sedikit kekanak-kanakan, katanya. Lalu, apa yang harus kulakukan? Ajari aku, kakku, mohon. Rebecca berpikir itu mudah tiru saja versi aslinya dari dirinya yang berdarah dingin. Jadi dia tersenyum dan berkata, baiklah, perhatikan baik-baik. Dia mulai secara dramatis menirukan ekspresi Raja Iblis yang biasa. Tatapan dingin, gerakan memerintah, postur mengancam berulang-ulang, seperti seorang aktris panggung. Tiba-tiba, dia merasakan cengkeraman erat di lehernya. Raja Iblis membaliknya ke atas tempat tidur dalam satu gerakan cepat. Kilatan haus. Darah muncul di matanya saat dia menggeram. Kau berani naik ke ranjang raja mencari mati. Jantung Rebecca nyaris berhenti. Dia pikir pria itu sudah mengamuk dan akan mengakhirinya saat itu juga. Tapi detik berikutnya dia melepaskannya dan menyeringai ceria. Apa aku melakukannya dengan baik, kakak? Rebecca tersenyum pasrah. Bakat seperti ini benar-benar menakutkan. Tapi kakak para menteri semuanya lebih kuat dariku. Aku masih sangat gugup. Melihat Raja Iblis muda itu, Rebecca merasakan gelombang kelembutan. Masih sangat muda, namun sudah dipaksa untuk bertindak seperti penguasa. Di antara serigala itu benar-benar tidak mudah baginya.
Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengacak-acak rambutnya berbisik pelan. Ayah kamu pasti bisa. Suatu hari nanti kamu akan menjadi raja yang benar-benar hebat. Mata Raja Iblis berbinar gembira mendengar kata-katanya. Senyum merekah di wajahnya. Lalu perlahan dia mencondongkan tubuh lebih dekat padanya dan mendaratkan ciuman lembut di pipinya. Kakak, rasamu bahkan lebih manis dari permen. Pikiran Rebecca menjadi kosong seketika jantungnya berdebar tak terkendali di dalam dadanya. Saat dia tersadar dari lamunannya, wajah Raja Iblis yang sangat tampan kini hanya berjarak beberapa senti membuat napas Rebecca tercekat di tenggorokannya. Kakak, aku punya hadiah untukmu. Rebecca masih tenggelam dalam kebingungan, mengulang-ulang ciuman itu di benaknya. Ya Tuhan, aku baru saja dicium oleh seorang tiran yang kejam. Tidak sadarlah, dia hanya seorang anak kecil sekarang. Raja Iblis itu memberinya sebuah kotak kecil yang dihias dengan rumit. Ini untukmu, kakak. Rebecca ragu-ragu tidak yakin bagaimana harus merespons, sampai suara pil naga bergema di kepalanya. Ambil saja, di dalam mimpi. Rahasia dari alam bawah sadar seringkali muncul dalam wujud benda-benda yang tersegel. Ini mungkin kunci menuju sisik terbalik itu. Dia mengambil napas untuk menenangkan diri, tersenyum dan menerima hadiah itu. Saat membukanya, dia menemukan sebuah jepit rambut yang menggemaskan, berbentuk tikus kecil di dalamnya. Jepit rambut itu terlihat anehnya familiar, seperti dia pernah melihatnya di suatu tempat. Sebelum dia sempat menyadarinya, Raja Iblis sudah melangkah lebih dekat dan dengan lembut memasangkannya sendiri di rambutnya. Dengan kekaguman di matanya dia berkata, seperti yang kuduga, jepit rambut ini sangat cocok untukmu. Kamu sangat cantik, kakak. Pipi Rebecca memerah, jantungnya berdebar kencang. Tunggu, apakah ini sebuah pengakuan? Raja Iblis dalam mimpi ini terasa sangat berbeda. Jauh lebih lembut, hampir terasa tulus. Tiba-tiba ruangan mulai bergetar hebat dan pil naga itu berteriak. Tidak, mimpinya menjadi tidak stabil. Pikiran Rebecca menjadi kacau. Apa dia akan bangun? Dia melihat dengan panik. Saat sosok Raja Iblis mulai memudar dan tubuhnya sendiri juga ikut menghilang. Aku belum menemukan sisik terbalik itu. Misi ini belum selesai. Ketika Rebecca membuka matanya lagi, sang wyvern sudah berdiri di hadapannya, tersenyum tipis. Selamat kamu melakukannya dengan baik. Ketenangannya yang aneh membuat Rebecca langsung mundur beberapa meter dengan waspada. Tapi aku tidak menemukan sisik terbaliknya, misinya gagal. Ages Atetsto. Apa kau di sini untuk mengambil kembali pil naga itu? Sang wyvern perlahan menggelengkan kepalanya. Sebelum aku dipenjara di sini, aku juga mencoba memasuki mimpi Aberlin berkali-kali. Tapi aku selalu terjebak di pinggiran mimpi atau dihancurkan oleh kesadaran defensifnya. Tsunami monster sungai api. Sementara kamu melewatinya dengan mudah, pil naga itu merasakannya. Dia tidak menolakmu, bahkan aku bisa bilang dia mempercayaimu. Rebecca menatapnya tidak percaya. Aku orang biasa. Bagaimana mungkin Raja Iblis mempercayai orang sepertiku? Sang wyvern merenung saat pertama kali masuk ke mimpinya, dia sudah memberimu sesuatu yang pribadi. Teruslah masuki mimpinya, dan mungkin pada akhirnya dia akan memberitahukan lokasi sisik terbaliknya. Pikiran Rebecca beralih. Mungkinkah rahasia itu benar-benar jepit rambut hamster kecil itu? Tapi yang lebih mendesak, dia ingin Rebecca masuk lagi. Dia tersentak kaget berkata, tanpa sadar tunggu beberapa kali lagi. Apa maksudnya itu? Sang wyvern menjelaskan bahwa rahasia yang dia berikan padamu terlalu biasa. Aku yakin ini ada hubungannya dengan benda yang digunakan untuk menghubungkanmu ke dalam mimpi. Semakin terikat secara emosional benda itu dengan si pemimpi semakin dalam, kamu bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Itu artinya air liur, air mata, darah bahkan. Ucapannya menggantung, wajah Rebecca menjadi pucat pasi. Darahnya, apa kau gila? Aku saja susah payah mendapatkan sehelai rambut. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan darah?
Wyvern itu menopang dagunya dengan tangan menyeringai. Oh, jadi kamu lebih memilih mengambil air liurnya, air matanya, atau benda itu? Sepertinya itu lebih sulit. Rebecca benar-benar terkejut dengan nada bicaranya yang santai. Tanpa malu-malu wajahnya memerah padam. Pikirannya kacau. Mungkin aku sebaiknya memberitahu Raja Iblis semuanya. Setidaknya aku tidak akan diancam lagi. Siapa tahu mungkin dia bahkan akan menghargai kesetiaanku dan melindungiku. Tapi begitu pikiran itu muncul, bayangan pelayan yang dieksekusi secara brutal muncul kembali di ingatannya. Dan begitu saja, keberaniannya menguap. Tidak, jangan sekarang. Wyvern ini mungkin licik dan tidak bisa ditebak, tapi dia masih membutuhkanku. Dia tidak akan membunuhku, setidaknya tidak sekarang. Menenangkan diri, Rebecca menarik napas dalam-dalam. Baiklah, akan kulakukan. Tapi aku punya syarat. Nada bicara Wyvern itu berubah dingin, katakan saja. Rebecca menegakkan bahunya. Aku hanya pelayan rendahan di Istana Bulan Merah. Aku jarang bisa mendekati Yang Mulia. Mendapatkan darahnya tidak akan mudah. 2 hari tidak cukup, sayang. Aku butuh 6 hari. Dan selama itu kau harus terus memberiku darahmu. Wyvern itu menatapnya lalu perlahan tersenyum. Setuju. Lalu, tanpa peringatan, Wyvern itu meraih dadanya dan mencabut sisik hitam dan merah, lalu menyerahkannya pada Rebecca. Simpan ini baik-baik. Ini berisi informasi tentang kebiasaan dan kesukaan Raja Iblis. Mata Rebecca terbelalak. Bagaimana kau tahu semua ini? Sang Wyvern tersenyum dingin dan geli. Itu bukan urusanmu. Yang perlu kau pahami adalah ini semakin dia menyukaimu di dunia nyata, semakin dalam kau bisa masuk ke dalam mimpinya dan lapisan terdalam dari kesadaran seseorang. Suaranya merendah adalah tempat yang sangat-sangat menyenangkan. Rebecca merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Tunggu, pada dasarnya kau memintaku untuk merayu Raja Iblis. Sementara itu kembali ke dunia nyata, Piscino tiba di ruang kurungan. Waktu Rebecca sudah habis, katanya pada penjaga, bebaskan dia. Penjaga itu mengangguk dan mengeluarkan kuncinya untuk membuka pintu, hanya untuk menemukan separuh tubuh bagian atas Rebecca di dalam, dan separuh tubuh bagian bawahnya hilang. Rebecca menunduk ngeri. Oh tidak, jangan lagi, bagian bawah tubuhku tidak berhasil kembali. Setelah semua percobaan itu, dan masih saja gagal, dalam kepanikan, Rebecca dengan cepat bersembunyi di balik pintu. Penjaga itu membuka pintu dan melihat ruang kurungan yang kosong, hampir panik mengira Rebecca telah kabur. Untungnya pada detik-detik terakhir Rebecca berhasil menteleportasi bagian bawah tubuhnya kembali ke tempatnya. Dia mengintip dari balik pintu dengan senyum nakal. Ups, aku ketiduran dalam perjalanan kembali. Pikirannya dipenuhi dengan rencana. Bagaimana memanfaatkan mantra-mantra yang diajarkan Wyvern dan mencari cara untuk mendapatkan beberapa tetes darah Raja Iblis. Dalam 4 hari ke depan, tiba-tiba sekantong roti beraroma hangat menginterupsi pikirannya. Piscino menawarkannya dengan lembut. Nona Rebecca, sebaiknya Anda makan sesuatu dulu. Terima kasih, Komandan Piscino. Dia menerimanya dengan penuh terima kasih. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia menyangka ada orang sebaik ini di samping penguasa yang begitu kejam. Piscino kemudian menambahkan dengan tenang, beberapa hari ke depan akan sibuk. Yang Mulia akan mengadakan perjamuan untuk semua duk dan tamu bermahkota. Sekadar saran, berhati-hatilah dengan para putri. Setiap dari mereka sulit dihadapi. Keesokan harinya, istana menjadi semarak dengan energi, mempersiapkan perjamuan kerajaan tahunan yang megah. Sebenarnya perjamuan ini tidak lebih dari sebuah acara perjodohan kerajaan terselubung para wanita bangsawan dan putri-putri. Dari seluruh penjuru negeri berkumpul di sini karena satu alasan. Untuk memenangkan hati pria lajang paling idaman di kerajaan sang Raja Iblis. Rebecca ditugaskan untuk melayani Putri Lily dari kerajaan utara. Ayahnya Raja Angin dari utara mengendalikan pasukan sihir yang sangat besar. Dan Lily sudah mengenal Raja Iblis sejak kecil.
Dilihat dari tatapan matanya yang penuh tekad. Dia sudah bertekad akan menikahinya apapun yang terjadi. Yang mulia tiba, sang bentara mengumumkan dengan lantang. Seketika kerumunan orang menyingkir dengan tertib dan hormat, sambil menundukkan kepala mereka. Raja Iblis pun masuk memancarkan aura dingin yang seolah berteriak, "Jangan mendekat." Setiap langkahnya penuh perhitungan kuat dan senyap. Rebecca segera berlutut menundukkan kepalanya begitu rendah, hingga dahinya hampir menyentuh tanah. Jantungnya berdebar kencang karena panik. Bagaimana jika dia mengingat mimpi itu? Bagaimana jika dia mengenaliku? Tapi Raja Iblis berjalan melewatinya begitu saja, tanpa melirik sedikit pun. Rebecca berusaha keras untuk tetap tenang, memaksa dirinya untuk tidak gemetar. Baru setelah dia berjalan cukup jauh, Rebecca berani menghela napas. Sepertinya Wyvern benar. Para pemimpi tidak akan mengingat para penjelajah mimpi. Raja Iblis yang berdiri di hadapan mereka sekarang sama sekali tidak seperti anak laki-laki pemalu dan menggemaskan di dalam mimpi. Di dunia nyata, dia memancarkan kekuatan dan kewibawaan menguasai seluruh ruangan. Dengan auranya yang alami, layaknya seorang raja sejati. Tanpa disangka sebersit rasa penasaran muncul di hati Rebecca. Sebagian kecil dari dirinya bertanya-tanya, apakah ada kelembutan tersembunyi yang terkubur jauh di dalam diri penguasa yang dingin ini dan kejam ini? Tapi dia segera menyadarkan dirinya. Prioritasnya sudah jelas mencari cara untuk mendapatkan darahnya. Tepat saat dia sedang memutar otaknya, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam mendarat padanya. Tapi sedetik kemudian tatapan itu menghilang secepat datangnya. Para wanita bangsawan di dekatnya jelas menyadarinya. Bisikan-bisikan pun mulai terdengar. Yang mulia tadi melihat ke arah Putri Lily kan? Kita tidak punya kesempatan. Namun Putri Lily sama sekali tidak terlihat senang. Matanya menyipit ke arah Rebecca sambil berkata dengan dingin, "Begitukah? Sudah lebih dari 10 tahun sejak aku terakhir kali melihat Yang Mulia," kata Putri Lily. Dengan senyum manis yang tidak sampai ke matanya, tapi dia langsung mengenaliku. Aku benar-benar tersanjung. Di bawah tatapan dingin, Lily Rebecca merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, seolah-olah dia sedang diincar oleh predator. Di tempat lain, Raja Iblis diam-diam bertanya pada Piscino, "Ada kemajuan?" Piscino menjawab, 2 hari yang lalu, kami mendeteksi sebuah denyut samar, sihir di tingkat terdalam Aula Phoenix. Jika salah satu Duke yang masuk, tidak akan ada jejak yang tersisa. Sisa ini menunjukkan seseorang dengan kemampuan sihir yang rendah. Aku juga menemukan seseorang dengan koneksi mencurigakan dengan tahanan itu. Tepat pada saat itu terdengar suara terkesiap yang keras. Raja Iblis menoleh ke arah keributan itu. Rebecca tidak sengaja menumpahkan anggur merah ke gaun Putri Lily. Bisik-bisik terdengar di antara para tamu. Bukankah Lily yang menabraknya lebih dulu? Kenapa mengganggu seorang pelayan? Dipicu oleh rasa cemburu, Lily menghampiri Raja Iblis dengan marah. "Yang mulia, aku sangat marah. Aku merancang gaun ini sendiri. Begadang semalaman untuk memilih kain langka dan mempekerjakan lebih dari 100 penjahit ahli. Sekarang gaun ini dirusak oleh pelayan ceroboh. Tolong izinkan aku membawanya kembali ke utara. Aku akan mendisiplinkannya secara pribadi," tambahnya dengan nada yang hampir lembut. Lagi pula, dia hanyalah seorang pelayan biasa. Tentu saja, Yang Mulia tidak akan keberatan kan? Pikiran Piscino berpacu. Raja mencurigai penguasa utara merencanakan pemberontakan. Ini bisa menjadi kesempatan sempurna untuk menanam seorang agen, tapi temperamen Lily sangat terkenal buruk. Jika Rebecca pergi bersamanya, dia mungkin tidak akan kembali. Sementara itu, jantung Rebecca berdebar kencang. Tidak mungkin raja akan menyinggung seorang putri kesayangan demi orang sepertiku. Jika aku ingin selamat, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Dengan suara gedebuk yang keras, Rebecca berlutut dan berteriak, "Aku tidak bisa pergi. Aku jatuh cinta pada Komandan Piscino.
Kami sedang menjalin hubungan. Kami tidak bisa terpisah, bahkan untuk sehari pun. Kata-katanya membuat seluruh aula perjamuan membeku. Kerumunan menjadi sunyi senyap, dan ekspresi Piscino menjadi kosong, benar-benar terkejut. Tetapi ketika dia melihat keputusasaan di mata Rebecca yang berkaca-kaca, dia tidak tega untuk membongkar kebohongannya. Sambil menghela napas, dia melangkah maju dan memohon atas namanya. Semua orang tahu seberapa dekat Raja Iblis dan Piscino, seperti saudara kandung. Demi menjaga muka Putri Lily, tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dia memaksakan senyum. Baiklah, aku akan pergi mengganti gaunku. Permisi. Rebecca menghela napas lega yang luar biasa. Dia berhasil menghindari bencana, atau begitulah yang dia pikirkan. Namun, deklarasi dadakannya telah membuatnya mendapatkan pengamat baru yang berbahaya, sang Raja Iblis sendiri. Dia menatap Piscino dengan mata menyipit dan bertanya dengan dingin, "Sejak kapan kalian berdua menjalin hubungan?" Piscino yang berkeringat dingin tidak punya pilihan selain menggertak. "Oh, aku sudah menyukainya cukup lama. Dan setelah melihat betapa beraninya dia selama masa kurungan, aku menyatakan perasaanku saat dia keluar." Bibir Raja Iblis melengkung membentuk senyuman licik. "Kalau begitu, aku harap kamu telah memilih dengan bijak." Piscino memperhatikan sosok Raja Iblis yang menjauh dan menghela napas dalam hati. Rebecca mungkin telah menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Tetapi yang mulia pada dasarnya adalah orang yang pencuriga. Mulai sekarang, dia pasti ada dalam pengawasannya. Aku hanya berharap dia bisa melewatinya tanpa terluka. Pesta dansa mencapai puncaknya dan musik pun mengalun semakin keras. Dansa pertama malam itu akan segera dimulai. Putri Lily yang kini mengenakan gaun yang lebih mewah lagi, kembali ke aula dengan wajah berseri penuh harap. Dia yakin Raja Iblis akan mengajaknya, tetapi sebaliknya dia berbalik dan berjalan lurus ke arah Rebecca. Sambil mengulurkan tangannya, dia berkata dengan tenang, "Nona, bolehkah aku meminta dansa pertama ini?" Sontak seisi ruangan menjadi gempar. Para tamu berbisik, kaget. Apakah ini caranya menolak semua putri? Gunai sepaste? Dia memilih seorang pelayan. Rebecca berdiri membeku di tempatnya. "Berdansa aku bahkan tidak bisa berjalan lurus dengan sepatu. Hak tinggi." Saat mereka melangkah ke lantai dansa, dia mulai menginjak-injak kaki Raja Iblis seperti anak bebek yang kebingungan. Dia meringis, nyaris tidak bisa menahan erangan. "Kamu bisa saja memberitahuku kalau kamu tidak bisa berdansa." "Anda yang mengundang saya." "Yang mulia," bisiknya dengan gugup. "Bagaimana mungkin saya bisa menolak?" Namun kakinya tetap tidak mau bekerja sama, dan satu putaran hampir membuat mereka berdua terjatuh. Raja Iblis mendorongnya, menjauh matanya menyiratkan rasa frustrasi. Jantung Rebecca serasa mencelos. "Habislah sudah, aku akan mati." Namun yang mengejutkannya, ekspresinya melembut. Dengan suara rendah dia berkata, "Injak sepatuku, aku yang akan memimpin." Rebecca berkedip tidak percaya. Tiran berdarah dingin ini membiarkanku menginjaknya. Tatapannya menajam, suaranya turun 1 oktav. "Jangan buat aku mengulanginya lagi." Sambil sedikit gemetar, dia mengalungkan lengannya di leher pria itu, lalu dengan lembut dan hati-hati menginjak sepatu kulitnya yang mengilap. Mereka mulai bergerak lagi, bergoyang mengikuti irama, seolah-olah mereka telah berdansa bersama selama bertahun-tahun. Kedekatan itu membuatnya pusing. Dia menatap wajahnya yang sangat tampan, jantungnya berdebar tidak karuan. Dan entah bagaimana kehadirannya tidak membuatnya takut, malah membuatnya merasa anehnya aman. Tiba-tiba sang Raja Iblis mencondongkan tubuhnya, napasnya yang hangat terasa di telinganya. "Tadi malam," bisiknya, sesosok makhluk kecil yang berani menyusup ke dalam mimpiku, membisikkan kata-kata manis meringkuk di dekatku. "Apakah itu kau?" Jantung Rebecca berdebar kencang di dadanya, setiap detaknya lebih keras dari sebelumnya. Sang Raja Iblis mencondongkan tubuh lebih dekat, suaranya adalah bisikan yang dalam dan memikat. "Tinggallah bersamaku malam ini."
kekayaan, kekuasaan, kemuliaan. Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu, bahkan darahku. Hanya setetes saja, dan sihirmu akan berlipat ganda. Dia menatap lurus ke matanya yang menghipnotis berbahaya. Mustahil untuk ditolak. Ini adalah tawaran sekali seumur hidup, dan sebuah cara untuk bertahan hidup. Piscino yang berdiri di dekatnya mengawasinya dengan cermat. Ekspresi datarnya membuat perut Piscino mulas, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Tolong jangan katakan hal yang salah satu kesalahan saja, dan itu akan menjadi akhir baginya. Namun tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, Rebecca tersadar. Pandangannya menjadi jernih. Saat dia berbicara dengan tegas, aku belum lama mengenal Piscino. Tapi aku telah melihatnya membantu yang lemah dan menunjukkan kesetiaan yang tak tergoyahkan padamu. Aku ingin melindungi kebaikan dalam dirinya. Bahkan jika aku takut pada kekuatanmu, aku tidak akan pernah mengkhianatinya, tidak akan pernah menyakitinya. Sang Raja Iblis mengeluarkan gumaman pelan yang tak terbaca ekspresinya, tetap benar-benar netral. Mustahil untuk diartikan. Saraf. Rebecca tegang. Apa-apa aku baru saja berhasil lolos dari situasi ini dengan bicara. Rebecca tiba-tiba teringat apa yang dikatakan inti naga. Sang Raja Iblis tidak akan mengingat apa yang terjadi di dalam mimpi. Jadi, kata-katanya tadi itu adalah sebuah ujian. Setelah jeda yang lama, Sang Raja Iblis akhirnya berbicara. Suaranya rendah, namun berbobot. Piscino telah bersamaku sejak kami masih anak-anak. Ketika mendiang raja, dibunuh ayah Piscino tewas di sisinya. Dia tidak punya siapa-siapa sejak saat itu. Tidak ada keluarga, tidak ada teman kecuali aku. Dia selalu sendirian. Tapi sekarang, setelah kau bersamanya, sebaiknya kau memperlakukannya dengan baik. Rebecca merasakan sentakan rasa bersalah dan kaget. Tiran berdarah dingin ini menunjukkan kepedulian pada orang lain. Mungkinkah dia juga kesepian? Jika dia begitu putus asa bergantung pada orang asing dalam mimpinya, dia pasti telah menanggung rasa sakit yang lebih besar bahkan dari Piscino. Secercah rasa simpati muncul di dalam hatinya untuk pertama kalinya. Tatapannya pada Raja Iblis melembut, tapi sedetik kemudian matanya berubah setajam silet. Jika kau mengkhianati Piscino, ucapnya dengan dingin, aku sendiri yang akan menempatkanmu di tiang gantungan. Darah Rebecca berdesir dingin. Benar, jangan pernah percaya pada Raja Iblis. Pria itu memang terlahir untuk mati sendirian. Untuk berterima kasih pada Piscino karena telah membantunya di pesta dansa, Rebecca membuat beberapa kue kecil dan diam-diam membawakannya untuknya. Sambil sedikit merona, dia bertanya, "Bisakah kau berpura-pura menjadi pacarku sedikit lebih lama lagi?" Sepertinya Putri Lily belum menyerah. Piscino setuju tanpa ragu-ragu. Rebecca tak disangka merasa tersentuh. Benar-benar pria yang baik. Pantas saja, bahkan Raja Iblis sangat menghargainya. Tapi saat dia teringat pada Raja Iblis, jantungnya berdebar kencang. Sial, aku masih belum menyelesaikan misi utamaku. Dia tahu betul betapa paranoid dan tajamnya mata pria itu. Mencoba mengambil darahnya, diam-diam tidak hanya akan membuatnya kehilangan pekerjaan, tapi juga nyawanya. Apa yang harus kulakukan? Keluhnya dalam hati sambil menjambak rambutnya karena frustrasi. Menyadari kegelisahannya, Piscino menawarkan dengan lembut, "Jika ada sesuatu yang mengganggumu, aku bisa membantu." Mata Rebecca berbinar. Dia dengan cepat berkata, "Aku hanya ingin naik jabatan. Kau tahu, jadi aku perlu memahami selera yang mulia dengan lebih baik." Piscino menatapnya dengan geli. Dia tidak tertipu sedikit pun tidak. Selama 2 hari terakhir, perilakunya sama sekali tidak normal. Sementara pelayan lain menghindari Raja Iblis seperti wabah, dia justru berlomba untuk melayaninya. Di pesta dansa, mata Rebecca hampir tidak pernah lepas dari Raja Iblis, bahkan saat sedang berdansa. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia menatapnya. Piscino telah menyadarinya, jadi alasan kenaikan jabatan itu bohong. Dia ingin lebih dekat dengan Yang Mulia. Mengingat betapa besar risikonya, dia tidak bisa gegabah dan memutuskan untuk terus mengawasinya untuk saat ini.
Dia menjawab dengan lembut, aku tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu yang terpikirkan. Baik, terima kasih, Komandan Ficino. Aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, ucap Rebecca dengan cepat sebelum bergegas pergi. Ficino memperhatikan sosoknya yang menjauh tenggelam dalam pikirannya. Yang Mulia tidak pernah punya teman sejati. Jika seseorang bisa benar-benar menyentuh hatinya, bahkan hanya sedikit saja, aku akan memberikan segalanya untuk mendukung hal itu. Aku hanya berharap Rebecca tidak mengecewakan dia ataupun aku.